Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Rivaldi. Dan di dalam tugas 2 ini saya diminta untuk membuat sebuah program sederhana menggunakan operator statement if dengan kasus berikut. Kasusnya seperti yang tampil pada layar saat ini. Di baris pertama, saya mengimport sebuah kelas bawaan Java yang berfungsi untuk menerima inputan dari user. Selanjutnya, saya membuat kelas hitung gaji karyawan, di mana kelas ini harus sama dengan nama dari file tersebut. Lalu di baris berikutnya saya membuat sebuah function public static void main yang menerima sebuah parameter bertipe data string of array. Lalu di baris berikutnya lagi saya membuat sebuah variabel input user bertipe data scanner yang merupakan sebuah konstruktor dari kelas bawaan Java untuk menerima inputan dari user. Lalu di baris berikutnya kode ini berfungsi untuk menampilkan teks pada tampilan terminal dari user. Selanjutnya, saya juga membuat sebuah variabel golongan karyawan bertipe data string, di mana variabel ini akan menampung inputan dari user dan melanjutkan ke step selanjutnya jika user mengklik enter. Pada baris selanjutnya, kode ini berfungsi untuk menampilkan teks masukan jam lembur, di mana hasil inputan dari user juga akan saya simpan di variabel jumlah jam lembur bertipe data integer. Dengan user mengklik enter, maka akan melanjut ke kode selanjutnya. Lalu saya membuat sebuah variabel bertipe data double, dan di baris selanjutnya inputan dari user akan diperiksa di dalam kondisi ini. Jika golongan karyawan dan inputan user sama dengan A, maka akan masuk kondisi yang ini, yaitu gaji pokok 5 juta. Jika tidak sesuai kondisi yang pertama, dia akan dicek ke kondisi yang selanjutnya, yaitu golongan sama dengan B, maka gaji pokok sama dengan 6.500.000. Lalu, jika tidak cocok juga, maka akan dibandingkan dengan kode yang bawahnya. Begitu juga dengan else yang terakhir. Jika ketiga kondisi ini tidak terpenuhi, maka sudah pasti akan masuk ke kondisi else dan inputan user di close, lalu kembali dari function dan akan keluar dari fungsi ini. Tapi jika memenuhi salah satu kondisi dari 3 ini, maka akan lanjut ke pengecekan selanjutnya. Di sini saya membuat variabel bernama persentase lembur bertipe data double. Lalu di bawahnya akan memeriksa kondisi dari persentase lembur yang sudah dimasukkan oleh user di bagian atas yang ini. Jika masuk jumlah jam lembur sama dengan 1, maka persentase lembur sama dengan 0,3. Jika masuk 2, sama dengan 0,32. Lalu akan melakukan pengecekan terus hingga yang terakhir. Jika tidak memenuhi semua kondisi ini, maka dia akan memasukkan jumlah persentase lembur yaitu 0. Lalu saya juga membuat lagi variabel gaji lembur bertipe data double, di mana akan mengalihkan gaji pokok kali persentase lembur. Selanjutnya saya juga membuat variabel total penghasilan bertipe data double. Selanjutnya saya membuat variabel bernama total penghasilan bertipe data double, di mana ini akan menambah gaji pokok dan gaji lembur untuk perhitungan total gaji. Lalu selanjutnya kode ini akan menampilkan total gaji sesuai perhitungan dan akan menampilkannya di terminal. Gaji pokok sama dengan diambil dari gaji pokok. Gaji lembur maka diambil dari gaji lembur, perhitungan gaji lembur. Dan ada total penghasilan, yaitu total penghasilan, di mana total penghasilan diambil dari gaji pokok dan juga gaji lembur. Selanjutnya yaitu function untuk menutup inputan dari user, di mana ketika kodenya dijalankan akan menghasilkan tampilan seperti ini. Kita harus memilih golongan A, B atau C. Misalkan saya memilih A, dan saya diminta lagi untuk memasukkan jam lembur. Kita masukkan 2, maka tampilannya akan seperti ini. Tampilannya sudah sesuai dengan yang diminta pada tampilan tugas 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.